Hai pendengar semua, selamat datang dan mendengarkan audiobook dari Audiotune. Kita lanjutkan novel karya K.L. Nurmala yang berjudul Tuan Muda yang Terhina dengan pengisi suara Restika. Dan inilah episode yang ke-70, Bersih Tegang. Selamat mendengarkan. Arjuna menyeringai tipis melihat Wali dan Emran mulai bersih tegang. Perlahan Arjuna mulai beringsut menjauhi dua sepupunya itu dan mendekati wanita dengan kabel melilit di tubuhnya. Emran semakin mendekatkan pistolnya pada Walid yang mencoba untuk tetap tenang. Walid membalas tadoan Emran dengan tatapannya yang tajam, hingga pistol itu tepat mengarah pada keningnya. Kau ingin membunuhku untuk mendapatkan posisi itu, kan? Lakukanlah. Tapi ingat, keselamatan keluargamu yang akan menjadi taruhannya. Desis Walid mencoba membimbangkan hati Emran. Siapa yang akan menentangku jika aku ada di posisi itu? Keluarga Al-Faruq. Kalian hanya sekumpulan penjilat naif yang akan menjilat siapapun yang berkuasa. Tidak terkecuali jika itu aku. Sarkas Emran dengan seringaian. Walid menahan kemarahan dalam hatinya. Pria itu menyeringai sinis dengan gerakan bola mata ke sembarang arah. Emran tahu benar bagaimana perangai Walid. Sepupu tertuanya itu tidak mudah goyah hanya dengan sebuah intimidasi. Ayo lakukanlah, tantang Walid. Emran yang mulai tersulut emosi menatap tajam dengan jari yang siap menarik pelatuk pada pistolnya. Tunggu dulu. Bisakah kau melepaskan wanita ini? Dia tidak seharusnya terlibat dalam masalah kita. Saut Arjuna santai sambil memperhatikan kabel-kabel itu. Tentu, aku akan sedikit berbaik hati sebelum mati. Saut Walid sambil melemparkan remote control yang digenggamnya pada Arjuna. Siapa sangka, Emran terkecoh dengan gerakan tangan Walid tersebut. Kesempatan itu disadari Walid yang tidak menyia-nyiakannya. Walid menepis tangan Emran yang menodongkan senjata padanya hingga terdengar suara tembakan bersuara cukup keras. Namun bukan Walid yang terbelalak, melainkan Emran. Karena dengan gerakan cepat, Putra Badar itu balik mengarahkan pistolnya pada Emran. Dan tanpa ragu menembaknya tepat di bagian kiri dada pria itu. Kau terlalu membuang waktu. Dasar bodoh. Seringai Walid. Kau... Tubuh Emran seketika tumbang di atas pasir. Dan pistolnya terjatuh tidak jauh dari tangannya. Seringaian dingin Walid tak ubahnya seperti seorang psikopat. Pria itu memutarkan perhatiannya dengan sikap waspada. Siapa lagi yang ia cari kalau bukan Arjuna? Lagi-lagi seringaian itu terlihat saat mengetahui Arjuna dan wanita itu pastilah bersembunyi di belakang mobil itu. Kau terlalu membuang waktu. Dasar bodoh. Seringai Walid. Kau... Tubuh Emran seketika tumbang di atas pasir. Dan pistolnya terjatuh tidak jauh dari tangannya. Seringaian dingin Walid tak ubahnya seperti seorang psikopat. Pria itu memutarkan perhatiannya dengan sikap waspada. Siapa lagi yang ia cari kalau bukan Arjuna? Lagi-lagi seringaian itu terlihat saat mengetahui Arjuna dan wanita itu pastilah bersembunyi di belakang mobil Emran. Mau kemana kau, huh? Gumamnya sambil mengarahkan pistol pada pintu mobil Emran dan menarik pelatuknya 2 kali. Walid menyeringai senang saat mendengar kikan spontan wanita yang terkejut dengan suara tembakannya. Satu sisi dari mobil Emran hancur dan tak lagi kemungkinan untuk Arjuna dan wanita itu melarikan diri dari maut yang siap menjemput. Walid memicingkan mata bersiap untuk menarik pelatuk pistolnya. Tapi tiba-tiba... Kedua mata Walid terbelalak dengan peluru yang menembus dadanya. Rupanya suara tembakan Walid pada mobilnya.
sedikit banyak mengembalikan kesadaran Emran yang ternyata masih bernafas. Emran yang tentu saja mengetahui rencana Badar, sudah menyiapkan pistol dengan daya tembak yang mematikan. Berbeda dengan Walid, yang terbilang serba mendadak dalam mempersiapkan segalanya. Walid seketika tumbang menelungkup tak jauh dari Emran. Sementara itu meski tidak terlalu mematikan, tapi Emran yang tertembak di salah satu organ vitalnya memuntahkan darah segar. Kemudian terkulai dengan kedua mata yang terbelalak. Arjuna menatap nanar pemandangan yang mengerikan itu. Keserakahan telah membuat dua saudara yang tumbuh bersama saling membunuh dan menjemput ajal mereka secara hampir bersamaan pula. Sungguh ironi yang memilukan. Satu persatu keluarga Abdullah berakhir di tangan kerabatnya sendiri. Tuan, bagaimana denganku? Tanya wanita itu gemetar. Arjuna menoleh padanya dan berkata, "Aku sudah mematikan waktu pada bom itu. Tenanglah." Arjuna mengeluarkan pisau lipat dari sakunya. Ia pun memutus setiap kabel yang melilit wanita itu hingga benar-benar terlepas semua. "Terima kasih Tuan," ucap wanita itu sambil berlutut. "Sudahlah, ikut denganku. Aku akan membawamu ke tempat di mana mereka menyekap istriku." Arjuna melangkah menuju mobil Walid, dan wanita itu mengikutinya. Kunci mobil yang masih tergantung di tempatnya memudahkan Arjuna yang kemudian mulai menyalakan mesin mobil itu. Sekali lagi Arjuna menatap nanar dua jenazah sepupunya. Kemudian berlalu meninggalkan tempat tersebut dan membiarkan jenazah orang-orang serakah itu jadi santapan elang yang lapar. Beberapa saat sebelumnya, flashback on. "Rahul, temui Ahmed dan sampaikan pesanku. Aku akan mendatangi Walid seorang diri. Dan kalian selamatkanlah istriku." Titah Arjuna. "Apa maksud Anda, Tuan Muda?" "Lihatlah. Lokasi ponsel Tasya tidak di jalan SZ. Sasaran mereka hanya aku. Dan aku yakin Tasya tidak akan bersama mereka. Jadi saat aku menemui Walid, pastikan kalian menyelamatkan Tasya." "Tapi Tuan, ini terlalu berbahaya. Anda tidak bisa sendirian menemuinya. Aku akan bersama Anda. Tuan Ahmed memiliki banyak anak buah. Jadi Anda tidak perlu khawatir dengan nona muda. Kalau Wali tahu aku tidak sendirian, dia bisa saja memerintahkan orang untuk menyakiti istriku. Jangan khawatir. Berpura-pura bodoh akan mengecoh mereka. Percayalah." Ujar Arjuna yang kemudian mengarahkan kemudian menuju Burj Al-Fatih untuk mengambil salinan surat kuasa. Flashback off. "Apa? Kau membiarkan Arjuna menemui dua orang gila itu sendirian? Kau!" Pekik Natasha. Antara geram dan cemas, Natasha menitikkan air mata. Natasha menoleh pada Salman yang menyeringai, meski wajahnya sudah lebam dan kondisinya mengkhawatirkan. Ahmed yang mendengar hal itu kemudian memerintahkan anak buahnya untuk bersiap menuju jalan SZ. "Sudah terlambat. Aku yakin anak pelayan itu sudah menjemput ajalnya," seringai Salman. "Kau!" Geram Natasha yang berjalan mendekati Salman, kemudian menampar keras wajah pria itu. "Ayolah. Sekarang kau sudah menjadi janda. Bersikap sedikit manislah padaku," ujar Salman sembari meringis menahan perih. Ahmed dan anak buahnya sudah mulai memasuki jeep mereka saat dari kejauhan terlihat mobil Walid. Mereka kemudian turun lagi dan bersiap dengan posisi untuk menembaki mobil itu. "Lihatlah, Walid datang membawa mayat suamimu," desis Salman dengan percaya dirinya. Seketika lutut Natasha terasa lemas membayangkan ucapan Salman. Di sisi lain, Rahul yang sedari tadi menajamkan tatapannya berseru pada anak buah Ahmed. "Tunggu, jangan ada yang menembak. Itu Tuan Muda."
Natasha sontak menoleh pada Rahul dan berusaha berdiri untuk memastikannya sendiri. Semakin dekat mobil itu, semakin terlihat jelas wajah Arjuna yang sedang mengemudi. Dan spontan saja Natasha berlari menghampirinya. Sedangkan Salman yang tertohok dengan apa yang dilihatnya saat ini, melongo dengan banyak pertanyaan dalam benaknya. Tuan muda, Anda baik-baik saja? Tanya Ahmed yang langsung menghampiri Arjuna. Arjuna baru saja menutup pintu mobil dan belum sempat menjawab pertanyaan Ahmed saat tiba-tiba Natasha menghambur dan memeluknya sangat erat. Arjuna terkesiap mendengar isakan Natasha, kemudian memberi isyarat pada Ahmed untuk meninggalkannya. Bagaimana keadaanmu, sayang? Bisik Arjuna. Natasha tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Ia melonggarkan pelukannya dan menatap Arjuna yang sedang mengusap air mata di wajahnya yang sembab. Lain kali jangan membuatku khawatir, ujar Natasha yang terdengar seperti sedang menggerutu. Arjuna tersenyum tipis dan kembali memeluk Natasha. Kita harus ke rumah sakit. Kau terlihat lemas, ujar Arjuna sambil mencium kepala Natasha. Arjuna menatap pria yang sedang berbicara dengan Ahmed. Natasha yang menyadari hal itu menoleh dan berkata, "Itu Ali, putra Dokter Ilyas." Arjuna tersenyum tipis pada Natasha yang mendongakkan wajah sedang menatapnya. Setelah mencium kening Natasha, ia meminta Rahul membawa mereka ke rumah sakit. Ahmed menghampiri untuk meminta anak buahnya mengawal mobil yang membawa Arjuna. "Arjuna, di mana saudaraku?" tanya Salman berseru. Arjuna dan Ahmed menoleh. Arjuna menatap sayu pada Salman dan balik bertanya, "Menurutmu, di mana mereka?" Salman terlihat lesu. Lalu Arjuna meminta anak buah Ahmed untuk melepaskan Salman. Arjuna berharap tak ada lagi nyawa kerabatnya yang melayang sia-sia. Dan pertikaian ini semoga berakhir sampai di sini.